Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu di Udara bersama Koko Matthew nih. Nah, apa kabarnya teman-teman? Pasti baik dong, puji Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Banyak loh kegiatan seru yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus Sekolah Minggu di Udara. Nah, teman-teman, sekarang kita mau memulai ibadah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih bisa berkumpul saat ini. Tuhan berkati kami yang akan memulai ibadah. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, apapun yang terjadi, kita harus tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Puji Tuhan. Memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya. Hari ini Kak Vita mau sampaikan hal yang penting loh. Dan seru banget nih teman-teman ya. Karena kita masuk dalam seri yang terbaru ya. Tentang kesabaran. Kesabaran. So, teman-teman harus simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Oke? Sebelumnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa supaya kami boleh duduk dengan manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, tema kita kali ini adalah sabar ya. Coba ngomong ke kanan atau kiri ke sebelahnya. Sabar ya. Nah, teksnya terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 40. Ya. Nah, teman-teman, sabar
apa sih sabar itu? Teman-teman tahu nggak? Sabar itu kayak gimana sih? Seperti apa sih? Contohnya gimana sih, Kak? Nah, mengapa sih kita harus sabar? Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal. Tokoh Alkitab ya. Teman-teman tahu nggak? Pasti tahu nih. Kisahnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40, teman-teman. Nah, teman-teman buka Alkitabnya, bisa baca ayatnya, keseluruhan ayatnya ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Oke. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, teman-teman bisa baca di rumah ya. Oke. Nah, Kak Vita akan sampaikan ceritanya dalam video berikut ini. Oke. Jadi, kita mau sama-sama simak baik-baik video berikut ini. Oke? Teman-teman, kali ini Kak Vita punya cerita yang menarik mengenai Paulus dan Silas. Jadi pada suatu hari, Paulus dan Silas ini sedang berjalan menuju ke tempat sembahyang. Namun ada yang membututinya, teman-teman. Ia adalah hamba perempuan yang dirasuki roh jahat, tukang ramal, teman-teman, dan menghasilkan banyak uang bagi tuannya. Ia tuh membuntuti sambil teriak-teriak, begini katanya, "Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah, dan mereka telah datang untuk memberitahu kalian bagaimana dosa kalian dapat diampuni." Nah, hal ini berlangsung beberapa hari, dan akhirnya karena terganggu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh jahat yang mendiami perempuan itu, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuperintahkan kau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu juga keluar roh jahat dari perempuan itu. Nah, maka musnahlah harapan tuan-tuan perempuan itu. Jadi tuan-tuannya itu marah dan menyeret, ya, menangkap Paulus dan Silas ke hadapan para hakim supaya diadili, dan mereka menuntut supaya Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara, teman-teman. Waduh. Wah, Paulus dan Silas, mereka itu dipukuli berkali-kali dalam penjara, teman-teman. Bahkan tangan dan kaki mereka itu dirantai, ya. Tangannya dirantai dan kakinya dipasung, teman-teman. Namun, ya, Paulus dan Silas itu tetap sabar. Mereka malah bersuka cita di dalam penjara, teman-teman. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, ya, sampai tawanan-tawanan yang lain mendengarkan mereka. Ya, mereka tetap sabar meskipun dalam keadaan yang sulit, teman-teman. Nah, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Penjara itu berguncang, teman-teman, sampai ke dasarnya. Semua pintu-pintu terbuka dan belenggu para tawanan pun terlepas. Wah, kepala penjaranya terbangun dan takut sekali. Ya kan? Waduh, bagaimana ya kalau Paulus dan Silas pergi atau kabur? Nah, tetapi ternyata, teman-teman, Paulus dan Silas itu masih ada, dan Paulus dan Silas itu berseru kepada kepala penjara ini, "Jangan takut, jangan, kami semua masih ada di sini, ya, jangan takut." Ya, akhirnya kepala penjara ini mengantar mereka keluar sambil berkata kepada Paulus, dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan supaya selamat?" Terus Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara serta isi rumahmu akan selamat." Akhirnya Paulus dan Silas itu dibersihkan luka-lukanya sama kepala penjara ini, bahkan diberi makan oleh keluarga dari kepala penjara ini. Wah, nah keesokan harinya itu, teman-teman, para hakim itu mengutus beberapa petugas keamanan kepada Paulus dan Silas, ya, supaya bebaskan ini Paulus dan Silas. Tapi Paulus menjawab, "Mereka itu telah memukuli kami di muka umum dan kami dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili, padahal kami adalah warga negara Romawi." Wah, sekarang kamu ingin supaya kami pergi diam-diam? Mana mungkin, biarlah mereka datang sendiri membebaskan kami, kata Paulus. Nah, akhirnya para petugas itu memberi laporan kepada para hakim dan mereka takut. Wah, ternyata Paulus dan Silas itu adalah warga negara Romawi, teman-teman. Akhirnya mereka pun dilepaskan. Puji Tuhan. Nah, gimana, teman-teman? Seru kan ceritanya? Ya dong, ceritanya tentang siapa? Ayo, masih ingat ceritanya tentang siapa di dalam video itu? Iya, Om Paulus dan Om Silas. Wah,
Om Paulus sama Om Silas itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam penjara ya teman-teman. Padahal mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat. Kok bisa ya mereka dimasukkan ke dalam penjara tapi mereka tetap sabar? Wah, nah kita mau belajar nih dari Om Paulus dan Om Silas. Nah, Kak Vita mau tanya dulu, teman-teman tahu nggak sabar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sabar itu apa ya? Nah, kesabaran adalah menahan diri, teman-teman ya. Kesabaran adalah menahan diri secara emosi, ya, pikiran dan tindakan yang tidak terarah, ya. Jadi kesabaran itu adalah menahan diri secara emosi, pikiran dan tindakan yang tidak terarah, ya, atau bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Wah. Nah, teman-teman, tadi dalam video kan ya, Om Paulus dan Silas itu mengalami apa? Dia dipukuli ya kan di dalam penjara ya. Padahal mereka nggak salah. Kok seenaknya ya dipukul-pukuli ya kan? Dipukuli ya, terus diapain lagi? Dirantai ya. Nih tangannya, terus kakinya diapain? Dipasung ya, dibelenggu ya. Gak bisa ngapa-ngapain dong, gak bisa kemana-mana dong, ya kan? Aduh, kasihan ya Om Paulus sama Om Silas. Tapi ya teman-teman, kita tadi melihat bahwa ketika Om Paulus sama Om Silas itu ada dalam penjara dan mereka diperlakukan tidak adil, tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tetap sabar. Mereka marah-marah nggak? Marah-marah nggak? Enggak kan? Mereka tetap sabar menerima keadaan yang sulit itu, teman-teman. Bahkan mereka apa? Ngapain tadi di dalam penjara? Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa. Bahkan suara mereka itu didengar oleh orang-orang ya, tawanan-tawanan yang ada di sekitar mereka. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mereka tetap sabar ya menerima keadaan yang sulit itu, dan mereka nggak lemah gitu, nggak putus asa. Mereka semakin kuat gitu, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman tadi? Mukjizat terjadi ya kan? Tiba-tiba ada gempa bumi. Wah, dahsyat banget gempanya. Kok bisa ya tiba-tiba terjadi gempa bumi? Wah, itu kuasa daripada Tuhan ya teman-teman ya. Tuhan Yesus bekerja dengan dahsyat ya, menolong Om Paulus dan Om Silas sehingga mereka bisa dilepaskan dari belenggu mereka ya, dari ikatan rantainya, kakinya yang dipasung itu bisa terlepas ya. Mereka menerima keadaan yang sulit itu dengan apa? Dengan sabar teman-teman. Tidak apa? Tidak marah-marah. Tidak apa? Tidak sungut-sungut. Sebel aku, kenapa aku dimasukkan dalam penjara? Nggak begitu ya teman-teman. Tapi mereka itu menerimanya dengan sabar. Dan mereka tidak menyalahkan siapa-siapa ya tentang peristiwa itu. Nah, sekarang Kak Vita mau tanya nih, bagaimana dengan teman-teman? Ayo, siapa yang kalau sedang main di rumah atau main di sekolah ya? Kalau bermain itu kan harusnya gantian ya. Misalnya ada satu permainan dan permainannya itu mungkin nggak banyak. Nggak semua nggak semua anak itu bisa dapat permainan itu. Jadi harus gantian mainnya. Nah, gimana? Kalian itu seneng nggak kalau misalnya nanti kalau habis main gantian ya, kata miss-nya atau kata gurunya atau kata kakaknya ya. Nanti gantian ya mainnya ya. Terus kalian seneng nggak atau bilang, aku nggak mau gantian, pokoknya aku maunya main terus, aku nggak mau gantian. Ayo, siapa begitu? Siapa yang disuruh gantian terus marah-marah? Ayo, siapa? Nggak ada ya, nggak ada kan? Atau siapa yang paling sabar kalau nunggu giliran? Misalnya nih ya, mama lagi masak nih. Wah, aku udah lapar nih mama cepetan dong masaknya, aku udah lapar. Udahlah mama, mie instan aja, mie instan. Udah yang instan aja, cepet gitu. Aku udah lapar mama. Siapa yang begitu? Siapa yang nggak sabaran? Hayo. Harus sabar ya kalau menunggu sesuatu, atau mungkin ketika kalian mengantri ya kan, misalnya ngantri apa ya Kak? Ngantri beli es krim. Siapa yang suka es krim?
Beli es krim harus ngantri dong ya. Terus siapa yang sabar untuk mengantri ya? Jadi tetap di antrian gitu kan. Wah, panjang ya antriannya. Tapi kalau mau dapat es krim ya harus sabar, harus ngantri ya kan. Jangan aku duluan. Wah, nyerobot antrian. Wah, jangan ya teman-teman. Itu namanya nggak sabar. Jadi teman-teman mau belajar untuk sabar ya. Jangan maunya aku duluan, harus aku. Terus marah-marah atau ngambek-ngambek. Wah, jangan ya teman-teman. Wah, nggak ada ya anak-anak CK mah. Dahsyat, luar biasa. Nah, mungkin ya ada juga teman-teman yang mengalami perlakuan tidak adil. Ya, entah itu di sekolah atau mungkin di lingkungan rumahmu atau di mana gitu. Kalian mengalami satu perlakuan yang nggak adil gitu. Misalnya dibully sama teman, diperlakukan kurang baik, seperti itu. Nah, dalam hati tuh mungkin teman-teman merasa, aduh aku pengen marah banget gitu ya, tapi nggak bisa. Terus sekarang Kak Vita bilang sabar Kak gitu. Wah, udah kesel banget gitu kan. Gimana itu ya teman-teman ya. Nah, Kak Vita mau kasih contoh. Kalau misalnya kalian mengerjakan ujian nih di sekolah. Kalian ngerjainnya tuh gimana sih? Buru-buru gitu. Pokoknya selesai gitu. Enggak penting ini bener semua, pokoknya selesai gini. Pokoknya sih selesai aja pokoknya. Kamu buru-buru ngerjainnya. Nggak mau hati-hati gitu. Nggak mau perlahan-lahan setiap satu soal dibaca baik-baik, dikerjain baik-baik seperti itu. Atau wah pokoknya dikerjain aja selesai gitu. Aku mau buru-buru aja gitu. Gimana? Waktu ngerjain ujian pasti harus hati-hati ya kan? Supaya apa? Supaya kamu bisa mengerjakannya dengan baik ya, hasilnya baik ya kan? Ujiannya mendapatkan hasil yang maksimal ya kan? Nah, teman-teman, hidup ini kan seperti soal-soal ujian yang kita hadapi ya. Ya kan? Nah, kadang ada soal yang kita hadapi itu yang sulit banget gitu loh. Ini soalku sulit banget, susah banget sih. Gimana sih caranya nyelesainnya? Gimana sih caranya supaya soal ini bisa selesai dengan baik gitu loh. Dan benar gitu. Nah, butuh proses yang panjang untuk menyelesaikan soal itu ya teman-teman. Ya nggak bisa buru-buru gitu loh. Ya, kita lakukannya nggak bisa buru-buru. Kita selesaikannya, kita kerjainnya nggak bisa buru-buru. Harus pelan-pelan, harus sabar ya. Kerjakan dengan baik ya kan? Ya. Jadi harus sabar teman-teman. Menghadapi teman-teman yang memperlakukan kita dengan tidak adil pun juga harus sabar. Ya, harus sabar ya. Kalau yang minggu-minggu sebelumnya kan ya kita belajar tentang berani ya kan, berani mengungkapkan ya, berani berkata benar, berani bertindak benar ya, melakukan yang benar. Nah, sekarang kita belajar untuk sabar juga ya. Ketika kita berani melakukan sesuatu yang benar, kita juga belajar untuk sabar menghadapi teman-teman juga yang mungkin memperlakukan kita tidak baik ya. Kita mau sabar, jangan ya teman, coba dong melakukan sesuatunya yang baik, bertindaknya yang baik, sama-sama kita ngerjain sesuatu yang baik, kita bermain sama-sama yang baik. Ya, oke teman-teman. Nah, teman-teman harus sabar menghadapi ya teman-teman yang seperti itu. Jangan kabur, tapi kita mau hadapi dengan sabar. Mungkin ada teman-teman yang menginginkan mainan terbaru, ya kan? Atau gadget terbaru, HP terbaru, laptop terbaru, ya kan? Dari mama sama papa, ya minta sama mama sama papa, "Ma, aku mau HP yang paling baru. Pokoknya aku mau mainan yang paling baru." Wah, harus sekarang. Wah, nggak bisa nanti, nggak bisa nunggu, nggak bisa sekarang. Wah, jangan ya teman-teman ya. Kita mau belajar untuk, kalau kita mau punya keinginan, minta dulu sama Tuhan. Ya, minta dulu sama Tuhan. Ya, mungkin papa mama punya sih, ada sih uangnya banyak ya kan. Tapi kita belajar untuk minta dulu sama Tuhan ya, supaya Tuhan itu memberkati papa dan mama ya, sehingga papa dan mama itu memberikannya dengan sukacita. Dan kita juga harus tanggung jawab dengan apa yang kita minta ya teman-teman ya. Oke ya, untuk papa dan mama juga jangan cepet banget ya kalau misalnya anaknya mau minta sesuatu yang baru, mainan baru kah, gadget baru kah, jangan langsung wah iya kasih. Jangan ya, karena itu tidak menolong anak-anak untuk bertumbuh dalam kesabaran.
Oke, ya. Kalau anak-anak Kak Vita juga begitu. Kalau minta sesuatu, wah Kak Vita bilang, wah berdoa dulu ya nak ya. Berdoa dulu sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan berkat buat apa yang kamu minta gitu ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita belajar supaya kita lebih sabar lagi. Ya, lebih sabar ya. Jangan sedikit-sedikit kalau misalnya apa yang kita mau tidak terpenuhi, apa yang kita inginkan tidak dikasih, itu jangan langsung marah, langsung ngambek, ya kan? Langsung bersungut-sungut, langsung bete, langsung bad mood, langsung teriak-teriak, ya, guling-guling dan sebagainya. Itu tidak baik ya teman-teman ya. Teman-teman harus belajar untuk sabar. Oke teman-teman? Coba bilang ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri kamu. Sabar ya. Yuk coba lakukan. Sabar ya. Atau mungkin ya papa sama mama mungkin juga lagi banyak kerjaan. Ya mungkin lagi banyak urusan. Terus nadanya mulai agak tinggi. Nah teman-teman juga bisa bilang ke mama sama papa. Sabar ya. Nah jadi teman-teman ya, kita belajar supaya menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Wah, keren gak tuh? Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Wah, keren. Seperti ayat hafalan kita berikut ini. Ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 16 ayat 32a, teman-teman. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Teman-teman hafal ya. Jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah disampaikan. Teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini ya Bapa. Tolong kami, pimpin kami, berikan kami wisdom Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Ketika kami menginginkan sesuatu, ketika kami harus mengantri atau ketika kami harus menunggu giliran atau apapun Tuhan, berikanlah kami supaya kami memiliki sikap yang sabar ya Bapa. Kami tidak mau gampang atau mudah marah-marah, kami tidak mau cepat bersungut-sungut atau bad mood, tapi kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di Udara. Tuhan menolong kehidupan mereka, Tuhan menolong dalam pertumbuhan mereka, masa depan mereka, sekolah mereka, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan akan melimpahi dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Teman-teman, siapa nih yang dengerin firman Tuhan dengan baik hari ini? Aku. Tadi sih mau tanya teman-teman dulu dapat apa nih dari firman Tuhan hari ini? Pastinya dapat sesuatu kan? Pasti dong Kak Desi. Oke, sekarang Kak Desi mau tanya Kak Kesha. Kak Kesha dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Minggu ini Kak Kesha mendapatkan bahwa firman Tuhan mengajarkan untuk kita itu sabar. Gitu Kak Desi. Iya. Sabar ya Kak Desi ya, sabar ya. Jangan marah-marah ya. Enggak ding teman-teman, Kak Desi mah orangnya sabar banget. Ya enggak Kak? Iya, dikit. Iya, teman-teman, kita harus belajar sabar. Terus belajar untuk sabar, tidak cepat ngambek, Betul. atau marah-marah. Betul. Jika ingin sesuatu atau berada di situasi yang tidak enak, harus sabar ya. Iya, sabar. Iya, harus Sabar. Sabar Kak Oke. Desya. Iya, sabar. Oke, Kak Desi. Kita mau kerjain aktivitas nih. Iya, kita kerjain sama-sama ya. Oke. Halo
Halo teman-teman, oke kita akan mengerjakan aktivitas. Siapin bahan-bahannya ya. Ada sedotan, ada double tip, ada pensil warna, dan juga ada gunting. Oke, yang pertama-tama kita akan mewarnai gambar. Oke, kita warnai. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan menempelkan double tip. Oke, double tipnya kita gunting seperti ini ya. Terus tempel. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tempel di bagian ini. Nah, oke, sekarang kita akan buka semuanya. Nah, setelah dibuka semuanya, kita akan gunakan sedotan dan kita akan tempel. Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, nah meskipun di dalam penjara tetapi dengan sukacita memuji Tuhan. Aktivitas kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, ibadah kita udah selesai ya Kak Desi? Oh, belum. Oh, belum. Iya, hari ini ada pengumuman teman-teman. Wah, pengumuman apa Kak Desi? Hari ini kan sudah di bulan Agustus. Oh iya, wah tidak terasa ya Kak Desi. Sudah bulan Agustus teman-teman. Iya. Jadi kita akan menyambut HUT RI ke 78. Terus Champion Kids akan mengadakan lomba hias kue. Wow, pasti seru banget Seru ya banget. Kak. Temanya Terus apa? temanya merah putih sesuai Wah. dengan bendera kita. Oh iya, bendera Indonesia, Iya, merah betul putih. sekali. Ada contohnya nggak Kak? Oh, ada dong. Ini kita simak sama-sama ya. Oke. Hai Champion Kids, yuk ikutan lomba menghias kue dengan tema merah putih ya. Teman-teman boleh menghias kue, bolu, cupcake, donat, dan roti. Segera kirimkan videomu ke Sekolah Minggu di Udara. Wah, seru banget pastinya ya Iya, Kak. pastinya. Wah, teman-teman harus ikutan. Iya, lebih seru lagi kalau kita meriahkan bersama-sama. Betul sekali. Ditunggu videonya ya teman-teman. Oke. Oke deh, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.